Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam rangka menyambut peringatan wafatnya guru kita, syekhina wa murabbi ruhina yang kelima, beliau almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa secara intern bersama santri-santri dari asrama atau komplek keluarga besar Simbah Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawir. Maka dari itu perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk mengenang sekaligus merefleksikan kita santri-santri semuanya mengingat sosok beliau almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir sebagai sosok Ahlul Quran yang sejati. Tentu yang menjadi sebuah kesempurnaan seorang guru adalah kemudian berhasil di dalam menyampaikan dua hal, yakni yang pertama adalah transfer of knowledge, yang kedua adalah transfer of value, di mana almarhum al-maghfurlah telah dan sudah sangat berhasil secara sempurna, baik pengetahuan, ilmu, dan juga nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keagungan, teladan, uswah, karakter, akhlak, menjadi tuntunan bagi kita semua, para santri-santri selaku generasi penerus dari beliau. Tentu kita semua akan sulit untuk mencari sosok pengganti, dan tidak mungkin kita sebagai penerus mampu untuk mengganti sosok beliau. Yang bisa kita lakukan adalah meneruskan apa yang menjadi wazifah, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi keseharian beliau selaku Ahlul Quran yang agung dan mulia. Transfer of knowledge, pengetahuan, tentu selama sepanjang hayat beliau sudah semaksimal mungkin mentransfer, menyalurkan ilmu-ilmu terkhusus yang terkait dengan ilmu Al-Quran lewat mengajar, kemudian mencontohkan, kemudian
membenahi ya setiap bacaan-bacaan yang dibaca oleh santri dan bersifat sangat toleran ya. Tentu kita semua tahu bahwa santri ya datang dari beraneka ragam penjuru dan tentu membawa ya lahjah, kemudian nada ya lagu yang beraneka ragam. Itu semua bagi beliau tidak menjadi soal dan tidak kemudian harus dipaksakan sama ya, harus persis semuanya satu lagu, satu makhraj, tidak ya, tapi disitulah ya, disitulah letak ya moderat dan toleransi beliau di dalam menerima setoran hafalan para santri ya. Di dalam pengajaran yang setiap harinya itu tentu beliau merasa kurang maksimal, kemudian ditambahkanlah yang namanya ada program tartilan ya, di program khusus Ramadan itu ya, juga program bulanan ya, di masjid setiap malam Sabtu Wage itu. Kemudian beberapa tahun terakhir juga ada talaki ya setiap pagi itu. Tentu semuanya beliau lakukan demi dan untuk ya mengembangkan ya dan memaksimalkan potensi yang akan membawa kualitas Al-Quran, kualitas hafalan Al-Quran itu bagi semua para santri ya. Dan itu berlangsung sepanjang hayat, tidak pernah libur. Ini adalah satu keistiqomahan ya, yang bagi kita generasi penerus ini ya sulit ya untuk meniru beliau. Kekokohan ya secara lahir batin ya itu sudah sangat tampak ya dalam diri beliau ya. Istiqomah dalam arti adalah bukan atau tidak berarti tidak ada libur. Libur itu pasti ada, tapi yang pasti istiqomah bermakna keteguhan dan kekokohan ya untuk ya senantiasa setia dan loyal terhadap Al-Quran sepanjang hayat, itu senantiasa beliau tampakkan. Dan itu semua ya semoga kita para santri, para murid ya bisa meneladani ya, meskipun tidak bisa sama persis ya, tapi yang pasti kokoh teguh ya, tidak lantas kemudian kita itu berganti profesi ya, kemudian kita itu beralih dan tidak setia dengan Al-Quran ya, tapi kita meniru beliau yaitu loyal dan setia terhadap Al-Quran hatta ya'tiyahul yakin, sampai ajal menjemput ya. Itu pertama yang saya sampaikan itu ya dalam hal istiqomah ya. Terus yang kemudian adalah karakter ya, ciri khas kepribadian yang sangat agung dan mulia yang membuat hampir semua orang itu mencintai, menyayangi dan mengagumi ya. Tentu pancaran dari dalam itulah yang kemudian membuat kita semua menjadi tresno dan cinta, dan itu semua juga harus kita teladani. Semua itu tentu tidak terlepas dari yang namanya Nur Al-Quran. Nur Al-Quran ya, secara spiritual memancar dari beliau ya, dan hampir di setiap event dan momen dimanapun berada ya, semua orang pasti akan menyambut kehadiran beliau itu dengan rasa yang dengan suka gembira. Nah, ini yang harus kita teladani ya. Kemudian nilai-nilai ya, nilai-nilai yang sajikan, dicontohkan ya, nilai-nilai kesabaran ya, nilai-nilai mengajarkan
ya, menjadi seseorang yang tidak buru-buru ya, termasuk antri ngaji ya, kalau pada beliau itu ya lama, antriannya lama, majunya lama. Bagi santri-santri yang cerdas, yang bisa mengambil ibrah dan hikmah di balik itu ya, kita diajarkan oleh beliau untuk senantiasa menghadapi dunia ini dengan sabar, tidak gerusah-gerusuh. Dan duduk lama bersabar bukan hal yang mudah. Maka beliau mengajarkan itu melalui antri ngaji yang lama. Bagi santri-santri yang bisa bersabar, ya, bisa mengambil ibrah, pasti di kemudian hari itu akan tampaklah barokah di balik itu semua. Maka santri yang di kemudian hari akan tampak barokah itu manakala ketika semasa bersama beliau ya, itu teliti ya, dan telaten terhadap apa yang senantiasa beliau lakukan. Tentu pengambilan ya santri dari guru, dari seorang kiai tentu tidak bisa sempurna. Ada yang hanya dapat knowledge-nya saja, mungkin ada yang hanya dapat nilainya saja ya, tapi bagi santri yang betul-betul teliti dan telaten akan mendapatkan dua ya, baik itu knowledge, pengetahuan, ilmu ya, maupun nilai-nilai keseharian yang luar biasa manfaat dan barokahnya. Kemudian ya, bagi saya pribadi dan kiprah-kiprah dan kontribusi ya, almarhum almarhumlah ya, ya, baik ya bagi santri ya, kemudian terlebih-lebih bagi dunia luar pesantren ya, beliau ya juga berkontribusi di dalam apa namanya itu musabaqah ya tilawatil Quran ya, yang terkait dengan Kementerian Agama ya, kemudian berkontribusi juga di salah satu partai politik ya, ya di mana itu semuanya yang perlu kita tiru adalah kontribusi itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak berarti ketika masuk dalam dunia politik ya, kemudian berubah selayaknya seorang politikus, tidak ya, hanya sebatas mewarnai dengan doa-doanya, dengan barokah Al-Qur'annya yang melangit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arahan-arahan, masukan-masukan dari beliau manakala diperlukan dan dibutuhkan. Tentu awal masuknya ke dunia atau ke salah satu partai politik tentu ada yang tidak setuju. Tetapi ya, saya mendengar beliau menghentikan, nanti nek tidak ada kiai, pak ulama yang masuk partai, terus nanti yang mendoakan dan menasihati serta mengarahkan lalu siapa? Maka itulah niat-niat luhur ya dari Bapak almarhum almarhumlah Muhammad Haji Muhammad Najib Abdul Qadir ya, di dalam dunia atau kancah musabaqah pun ya, beliau ya pernah ya mendapatkan anugerah kehormatan ya, bisa memasuki Ka'bah Baitullah ya, bersama rekan-rekan peserta dalam musabaqah internasional ya, musabaqah hifdzul Quran ya, dan yang mana dalam masa-masa sekarang penghormatan itu ya tentu sudah tidak ada lagi ya, bisa dianugerahkan masuk Ka'bah ya, tidak lagi. Kalau penghargaan umroh haji mungkin ya bisa ya. Terus kemudian ya yang terakhir saya kira Kang ya, di
pasti ya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, loyalitas, kesetiaan terhadap Al-Quran ya, itu tidak pernah luntur dari beliau. Saya menyaksikan sendiri sampai akhir hayat, demi Allah ya, beliau tidak pernah meninggalkan wadhifahnya ya, baik itu berupa ngimami taraweh ya, sholat taraweh di bulan Ramadan, baik itu kemudian acara rutinan simaan ya di berbagai kota, itu pun sampai akhir hayat ya, sampai beliau ya sowan marak dumateng Allah, marak sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan wadhifah itu sedikit. Artinya ya, beliau kemudian sakit ya, gerah itu dalam masa-masa waktu ya, sebelum mendekati wadhifah-wadhifah yang sudah istiqomah dilakukan. Jadi sampai akhir hayat ya, tak satu pun wadhifah yang tertinggal ya. Oleh sebab itu ya, dua hal yang pokok tadi saya sampaikan ya, transfer dari beliau yang berupa ilmu ya, ilmu terkhusus, ilmu yang terkait dengan hifdzil Quran ya, kemudian kualitas membaca Al-Quran, bagaimana mengajarkan membaca Al-Quran yang baik ya. Kemudian nilai-nilai yang hadir dalam beliau, dalam diri beliau, yang merupakan implementasi daripada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri ya. Mencari sosok seperti beliau tentu sekarang seperti mencari sebuah jarum di padang pasir ya. Sosok yang teduh, meneduhkan, sosok yang membuat kita sampai hari ini menjadi parenting bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, menjadi pencegah bagi kita untuk tindak laku kita yang berpotensi keluar dari jalur manakala kita mengingat kembali ya beliau ya, sebagai burhan ya, burhan, maka kita akan kembali menyadari bahwa apa yang terkandung dalam diri beliau ini patut ya kita teladani, kita teruskan, dan tak patut bagi kita ya untuk ya keluar jalur atau beralih kesibukan ya di luar ya apa yang senantiasa beliau istiqomahkan setiap saat dan setiap waktu sepanjang hayat beliau. Kesimpulan, almarhum al-mahfurlah Kyai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir adalah sosok yang menarik hati. Siapapun yang melihatnya tentu akan tertarik. Dan rata-rata ya, sosok Ahlul Quran itu biasanya memang ditakdirkan menarik. Kalau tidak menarik dalam jasad, maka menarik dalam akhlak. Baik jasad maupun akhlak, alhamdulillah teranugerahkan menyatu dalam diri beliau. Ya, beliau menyandang ya manzilatal mutasyakhisi minal ajsami ya, ahlul Quran, ahlul qiraat ya, yang mampu meneruskan ya keilmuan ya Al-Quran dan qiraat ya, dari para leluhur. Maka bisa saya katakan ya beliau adalah
tamathala baina yadayhi, ya, bisa meneruskan, menyerupai, ya, baik dari segi knowledge maupun nilai-nilai yang itu semua patut kita teladani. Kesimpulan kedua, kontribusi beliau di luar ranah santri pesantren adalah dalam rangka mewarnai nilai-nilai positif, ya, yang itu diharapkan mampu, ya, menurunkan maghfirah dan rahmah untuk kita semua. Ya, tidak berarti kemudian larut terhadap warna-warna yang berada pada dunia luar itu. Justru niat beliau adalah ikhlas li'i'la'i kalimatillah, ya, mewarnai itu semua supaya semua dapat keberkahan semuanya. Dan ini yang harus bisa kita contoh. Yang kesimpulan ketiga adalah loyalitas, kesetiaan, komitmen, konsistensi terhadap Al-Quran, ya, sampai ajal menjemput, wadhifah-wadhifahnya tetap berjalan dengan baik, ya, dan tidak pernah libur, ya. Adapun sekali dua kali mungkin ada rutinan di luar kota, tentu sekali dua kali sepanjang sejarah saya ingat, ya, seperti ada rutinan Semaan di Malang, itu pernah libur sekali, itu pun karena ada agenda yang tidak bisa dihindarkan, ya. Kemudian di mana lagi, ya, tapi yang paling pasti kekokohan dan keteguhan, ya, itu terpatri dalam diri beliau. The power of smile, the power of spiritual, the power of intellectual. Intelektual bermakna memorinya yang sungguh luar biasa sampai ajal menjemput, memori tetap segar, memori tetap tajam, ya, ketelitian tetap tajam. Itu membuktikan nur Al-Quran senantiasa terpatri dan terimplementasi secara lahiriah, ya, terhindar dari yang namanya penyakit pikun. Itu bukti kedahsyatan dan kemahabesaran Allah lewat kalam-kalamnya berupa Al-Quran, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk spirit dan motivasi bagi para santri semua, ya. Jadilah pribadi yang lembut, kasih sayang, ya, banyak dicintai orang, kemudian mentransfer pengetahuan semampu kita, yang kita sumber yang kita dapat dari guru kita, kemudian nilai-nilai itu kita implementasikan dalam hari-hari, dan yang terakhir adalah istiqomah, setia loyal terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya begitu, ya. Ada kurang-kurangnya, banyak kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pencerah bagi kita semua, khususnya para kader dan generasi penerus Al-Quran. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.